Oke, baik kita lanjut lagi ya. Video kali ini masih lanjutan dari video-video sebelumnya pembahasan soal-soal matematika ya. Ini matematika tinggal lanjut kelas 11 SMA. Ini latihan soal akhir bat tapi bagian B mengenai fungsi dan pemodelannya. Oke. Nah, ini nomor 3C. Gambarlah grafik fungsi fx yang telah ditransformasi menjadi eh, mutlak fx ya. Oke, kita buat jawab yang ini jawab ya. Oke, kita buat yang C. Sekarang yang C. Anggaplah Hx sekarang ya. Hx itu sama dengan ini mutlak Fx. Ya. Jadi ini Hx ini sama dengan mutlak X tambah 1 per X kurang 2 ya. Ini mutlak. Oke. Nah, jadi tetap ya. Kalau kita mau gambar ini, yang pertama asimtot. Ya, asimtot datar. Begitu kan. Asimtot datar. Seperti biasa ya. I sama dengan koefisien. Nah, ini. Koefisien X pembilang per koefisien X penyebut. Nah, gitu ya. Ini koefisien X penyebut. Apa itu koefisien? Koefisien itu ya pendamping yang ini. Ini variabel. Ini satu nih kebetulan kalau misalnya 2X berarti inilah koefisien 2 gitu ya. Dalam hal ini kebetulan 1. Ya, ini 1 berarti Y sama dengan 1 per 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Ya, inilah dia nanti ya. Terus yang kedua kita buat asimtot tegak ya. Asimtot tegak. Asimtot tegak. Syaratnya penyebut sama dengan 0. Ya udah, penyebutnya kan X kurang 2 ini. Ya. Berarti bisa kita buat X kurang 2 sama dengan 0. Berarti pindah ruas negatif 2-nya ya. Jadi nanti asimtot tegaknya itu X sama dengan 2 ya. Ini 2. Oke. Selanjutnya kita buat komponen selanjutnya adalah titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X. Nah, gitu. Titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, gitu. Ini syaratnya berarti bisa kita buat. Dalam hal ini Hx sama aja ya. Y sama dengan H0. Y ya. Y sama dengan 0 atau Hx. Y sama dengan X tambah 1 mutlak ya. Per X kurang 2. Nih. Kita buat Y-nya 0. Nih 0. 0 sama dengan X tambah 1 mutlak ya. X kurang 2. Ini mutlak. Nah, cara menghilangkan mutlak kan bisa dikuadratkan ini. Ini sama-sama kita kuadratkan. Ini jadi 0 kuadrat sama dengan X tambah 1 X kurang 2. Ini kuadrat ya. Nah, ini. Oke. Jadinya cara menghilangkannya. Berarti ini ke sini kita buat ya. 0 kuadrat 0. Ini mutlaknya udah hilang ini. Jadi udah sistem kuadrat dia nih. Ini jadinya mutlaknya udah hilang kalau dikuadratkan. X kurang 2 kuadrat. Pindah ruas ke sana ya. Jadi kalau kuadrat pindah ruas jadi akar 0. Akar 0 sama dengan X tambah 1 per X kurang 2 ya. Akar 0 kan 0. Ini X tambah 1
per X kurang 2 kali silang. 0 kali ke sini ya kan, 0 juga sebenarnya ya. Ya udah buat aja langsung 0 sama dengan X tambah 1. Pindah ruas satunya ya. Dari mana 0 ini? Ini kemana? Oh ini dikali ke 0 kan 0 dia. 0 kali X kurang 2, 0 ya. Jadi ini min 1 sama dengan X. Berarti X-nya itu sama dengan minus 1. Titiknya jadinya, titik, nah jadinya X-nya min 1, Y-nya 0. Gitu ya. Selanjutnya, kita buat titik potong dengan Y. Nah, potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti ini jaraknya ada nih. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, gitu dia. Udah, X-nya sama dengan 0. Kita buat ya. Jaraknya X sama dengan 0. Oke. Nah, berarti Y-nya Y sama dengan mutlak 0 tambah 1 terus 0 kurang 2. Mutlak ya. Mutlak 1 per negatif 2. Karena mutlak dia berarti positif jadinya ya. Tidak ada negatif ya. Jadi titiknya sama dengan X-nya 0,1 per 2 positif. Oke, kita gambar ya. Ini kita gambar. Kita hapus lah ini ya. Ini kita hapus. Oke, ini kita geser ya. Bentar ya, kita geser dulu ini. Kita gambar. Ini. Oke, kita buat ini. Ya, kita gambar. Kita gabung sama yang fx ya. Ini kan yang fx-nya udah ada nih. Biar kita lihat nanti perubahannya untuk menjawab yang D ya. Ini. Oke. Yang ini kita geser dulu bentar ya. Ini. Ya. Oke, yuk kita gambar. Di sini, ini warna kuning aja kita buat ya. Y sama dengan 1. Nah, kebetulan sama ya. Ini sama juga nih, Y sama dengan 1 ini sama ini ya. Sama. Y sama asimptotnya. Terus, kemudian kebetulan sama. Ini sama ya, itu sama. Kemudian X sama dengan 2. Oh, ini beda ya. X sama dengan 2 berarti di sini ya. X sama dengan 2. Oh, ini sama juga ya. Ini sama-sama. Asimptotnya sama nih. Sama, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, sama, asimptotnya sama. Kebetulan sama. Nih, asimptotnya sama. Ya, sama asimptotnya. Terus kita buat titik potong. Nah, kita lihat dulu titik potongnya. Kebetulan sama semua. Titik potong di sini berarti di sini min 1,0. Min 1,0 ada. Ini min 1,0 ada juga di sini. Ini min 1,0 ini. Terus
0,5. 0,5 berarti di sini. Ya, sini. Nah, di sini. Nah, terus kita buat ya. Nah, sepertinya ini titik bantunya kita buat biar nampak jelas ya. Titik bantu ini kita hapus saja lah ini ya. Kita buat titik bantu. Ini kita buat 0,5 sudah. Ini sudah. Biar kita lihat titik bantunya. Oke, ini komponen selanjutnya ini ya. Bantu. Nah, ini titik bantu. Kita buat titik bantu. Titik bantu. Jadi kita buat ini kalau X-nya berapa kita buat ini? Ini negatif 2 ya. Negatif 2 kita buat. Dia kemana? X negatif 2. Berarti masukkan ke sana ya. Maka AX-nya atau Y-nya sama dengan negatif 2 tambah 1 per negatif 2 kurang 2. Tapi ini mutlak ya. Mutlak. Berarti ini negatif 1 per negatif 4. Tapi mutlak. Ini sama dengan 1/4 ya. Ini 1/4. Berarti nanti kita gambar ini titiknya jadinya negatif 2,1/4. Nah, itu negatif 2,1/4. Terus kita buat aja lah negatif 5. Kalau negatif 5, negatif 3. Nah, negatif 3 aja kita buat ya. Negatif 3. Dia arahnya kemana nanti? Kalau X-nya negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3. Maka Y sama dengan mutlak negatif 3 tambah 1 per negatif 3 kurang 2. Mutlak ini ya. Sama dengan negatif 2 per negatif 5. Ini mutlak 2/5. Nah, 2/5 ini berarti yang ini 0,25. 0,25 ya. Ini 0,4 ya. Berarti lebih besar ini. Nah, lebih besar dia. Seperti itu ya. Nah, terus nanti kalau dia X-nya negatif 5, berarti dia seperti ini nanti ya. Terus kita buat sekarang yang satu lah ya. Kita buat yang positif 1. Oh, ini titiknya dulu ya. Kita buat titik. Berarti ini sekarang jadi negatif 3,0,4 atau 2/5. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, kita buat. Kalau X-nya sama dengan 1, ya X-nya sama dengan 1 kita buat. Kalau X-nya sama dengan 1, sehingga Y-nya sama dengan mutlak 1 tambah 1 per 1 kurang 2. Ya kan? 1 kurang 2 berarti 2 per negatif 1. Ini mutlak. Berarti ini 2 ya. Jadi positif 2. Titiknya jadinya titik atau di sana aja lah kita buat ya. Ini jadinya titiknya itu nanti jadi 1,2 ya. 1,2. 1,2. Berarti terus sekarang kalau kita buat X-nya 3 ya. X-nya 3. Kalau X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan, lihat ya, 3 tambah 1, 3 kurang 2. Berarti sama dengan mutlak 4/1. Oh, 4 ya. Ini 4. Nah, ini 4. Berarti nanti dari sini 3,4. Kalau kita buat langsung aja lah ya. Kalau X-nya kita buat 5 ya. X-nya kita buat 5. X sama dengan 5. Langsung X sama dengan 5.
maka Y-nya sama dengan 5 ya. 5 tambah 1 per 5 kurang 2. Nah, berarti mutlak 6 per 3. 6 per 3 ya. Ini 6 per 3. Berarti ini mutlak 2. Nah, 2 langsung ya. Berarti dari sini titiknya bisa kita buat 5,2. Oke, tinggal kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar-gambar aja lah ini ya. Sekarang min 2,1/4, ini min 2. Min 1, min 2. Bukan ya, min 1, ini min 1, ini min 2,1/4 ini. Nah, kira-kira di sini lah ya. Di sini. Terus min 3,2/5, min 3,2/5, ini min 3 berarti kira-kira di sini. Oh, makin naik dia ya. Terus sekarang kita buat 1,2. Ini 1,2 di sini. Terus 3,4. 3,4 di sini. Ini ya. Terus 5,2. 5,2 berarti makin kecil ya sini. Oh, gambarnya kira-kira seperti inilah ya. Kita buat warna kuning. Warna apa kita buat ya? Coklat ya. Kita coba coklat. Tapi hampir sama dengan merah ya. Kita buat warna kuning aja lah kita buat ya. Kuning aja lah ya. Oke, kuning juga ya. Kita buat kuning. Ini dia kuning ya. Kayak gini nanti ya. Tinggal hubungkan ini ya. Ini. Terus ini juga modelnya makin apa ya? Seperti merah ini kan. Di sini. Jadi dia melengkung gini, kayak gini. Nah, gitu dia. Tidak ada negatifnya kan gitu kan. Terus yang ini tadi kita hubungkan yang ini. Yang kuning ini kita hubungkan lagi. Ini hampir mirip lah ini. Sama, hampir sama. Sama ininya ya. Sama. Cuma agak kita bedain dikit aja lah ya. Ini sama ini hampir sama. Ini sama di sini ya. Nah gini. Ya, yang kuning mirip-mirip ya. Tapi nggak ada negatif dia ya. Oke, kita buat lah ya. Ini kira-kira seperti inilah. Inilah dia HX. HX itu mutlak ya. Mutlak FX. Sedangkan yang ini adalah FX. Oke, inilah gambarnya ya. Jadi kalau mau lihat gambarnya mirip. Nah, ini tadi sama ini ya. Ini sama ini. Kebetulan ininya juga sama. Ini warna apa lah kita buatnya? Warna hijau. Kebetulan sama dia. Ini sama. Oke, ini sama. Tapi yang ini enggak kurang bagus yang kuningnya. Kayak nggak nampak ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting pengertiannya. Ya, kurang pas. Kita buat ini warna. Kita buat ya warna. Ini kita coba warna ini ya.
pakai warna ini. Kan? Buat terus satu lagi kita buat kira-kira gini. Nah, terus yang ini mirip-mirip ya ini. Ini. Kita ikutin yang kuning ya. Nempel lah ya, kayak nempel gini. Ya. Nah, biar lihat bedanya ya. Agak dipisahkan. Tapi asimptotnya sama. Ya, asimptot sama. Oke, ini yang bagian C. Sekarang kita buat yang bagian D ya. Ini bagian C. Kita buat bagian D. Hapus dulu yang ini untuk menjawab yang bagian D. Ini udah kita gambar nih ya. Oke. Sekarang yang C sudah, ini gambarnya. Sekarang yang bagian D kita buat. Jawab ya, yang bagian D. Yang bagian D. Jawab. Amatilah perubahan grafik fungsi akibat transformasi pada B dan C. Oh, ini tadi yang C. Gambar C yang ini ya. Apa perubahannya itu maksudnya? Tadi efek itu apa perubahannya? Ini yang C. Nah, ini yang di ini gambarnya ya. Gambar C, ini gambar B. Ini gambar B. Gambar B. Oke, ini gambar B, lihat perubahannya. Ini gambar C. Coba di sini ya. Ini gambar B. Ini gambar C. Sekarang yang D kita jawab ya. Nah, amatilah perubahan grafik fungsi akibat eh, transformasi pada B dan C. Oke, apa perubahannya? Oke, kita lihat ya. Yang untuk gambar ini yang D ya, gambar B. Nah, kita lihat perubahannya apa. Ini asimptotnya yang berubah itu asimptot ya, asimptot tegak, asimptot tegak berubah. Kan berubah kan? Tadinya kan ini X kurang 1, ini eh, X sama dengan min 1 pada fx menjadi X sama dengan 2 pada seper ya, seper fx. Nah, terus apa lagi? Perubahan asimptot tegak berubah. Nah, itu asimptot datar sama ya. Terus apa lagi? Grafik tampak terbalik ya. Ini terbalik ini. Ini kan terbalik sama ini. Yang ini sama ini terbalik ya. Terus kita buat lagi. Ini tadi pertamanya. Terus keduanya grafik
tampak grafik terbalik ya. Grafik terbalik. Kan? Apalagi? Ya, grafiknya terbalik ya. Oke, itu yang gambar B. Sekarang kita buat gambar yang C, gambar yang C. Ini yang gambar B. Ini kan udah kan? Sekarang kita buat untuk gambar C. Kita geser dulu ini ya. Kita naikkan dulu ya. Biar muat untuk gambar C ini. Gambar B. Oke. Gambar C. Gambar C. Tadi kan ada dua yang tuh. Yang ini gambar C. Asimtot sama semua ya. Asimtot sama. Yang berubah katanya. Apa perubahannya? Asimtot sama. Terus, oh ini. Dia kalau asimtot sama. Tapi dia tidak ada yang ini ya. Ini kan tidak ada di apa di grafik itu yang negatif ya. Semua nilai positif. Semua nilai pada grafik grafik pada mutlak fx, grafik pada ini tidak ada yang berada di bawah sumbu x atau di bawah sumbu x atau bernilai positif gitu lah ya, bernilai positif. Kan di atas kurva di atas sumbu x semua kan, berarti positif ya. Kan nggak ada nih, ini kan di atas semua ini ya kan. Kalau ini bawah itu yang fx ya kan. Nah, sedangkan grafik fx ada bernilai negatif atau di bawah ada bernilai negatif atau di bawah di bawah sumbu x. Ada lagi perubahannya apa lagi? Ya kan? Karena mutlak itu dia nggak ada yang nilai negatif ya, apalagi tidak ada lagi ya. Nah, itu aja perubahannya ya, itu yang nggak berubah. Grafik pada mutlak, ini mutlak ya. Ini mutlak, ini mutlak. Ini mutlak fx tidak ada yang berada di bawah sumbu x atau bernilai positif, sedangkan grafik fx ada bernilai negatif di bawah sumbu x. Itu aja perubahannya. Oke, sekian dulu pembahasan nomor 3 bagian CD ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat.